sukacita di tengah-tengah setiap pergumulan kehidupan kita. Sambil kita menunggu yang lain, untuk kita masuk bersama-sama dalam ibadah FM pada sore ini, nanti Ibu Yate akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari Ibu. Kita berdoa ya Pak. Ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang layak untuk kami memuji dan memuliakan. Kami mau tinggikan dan kami agungkan Engkau ya Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau adalah Raja kami di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini dalam persekutuan yang indah, yang Tuhan boleh berikan kesempatan bagi kami, di mana saat ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan memberikan hikmat dan pengurapan bagi Pak Raja yang akan menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Bahkan Engkau juga memberkati dan Tuhan mengurapi Bapak Johan Untung Tuhan yang akan membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Memberkati setiap kami semua yang sudah join pada sore hari ini. Kami percaya ibadah FM ini Tuhan bukan ibadah yang biasa-biasa. Tapi boleh Tuhan Yesus kami merasakan luar biasa hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa, kami akan buka ibadah sore hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulaikan ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, kami semua sudah siap Tuhan. Untuk dilawat Tuhan, untuk diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Mulia nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Engkau yang dimuliakan, ditinggikan, sebab Engkau bekerja di dalam setiap pribadi kami. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalah. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatan. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalah. Yesus lebih besar dari segalanya.
Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatan. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatan. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalam Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalam Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Engkau selama-lamanya. Haleluya. Ya, terima kasih. Ya, waktu dan tempat, silakan hambanya Bapak Rats untuk masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur pada Engkau Bapa bahwa sore hari ini kami bisa berkumpul di Zoom ini Bapa, di Radio FMI karena anugerah-Mu Bapa. Berkatilah hamba-Mu Bapa yang akan sharing firman-Mu Bapa, pakai dengan kuasa Roh Kudus Bapa, bicaralah kepada hamba-Mu Bapa untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Berkatilah anak-anak-Mu yang dalam Zoom ini Bapa, biarlah mereka juga bisa berfokus dengan firman-Mu Bapa, karena firman-Mu ya dan amin Bapa.
Terima kasih Bapak, kami serahkan semua Bapak hanya dalam nama-Mu saja, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sore ini saya mau mengasihkan judulnya pelaku firman. Pelaku firman, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sering mendengarkan firman Tuhan, tapi kita harus melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah yang hidup. Firman adalah Allah yang kuasa. Jadi kita harus pelaku firman. Kemanapun kita pergi, kita melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Saya akan sharing firman Tuhan ini di Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin, saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Kenapa dikatakan kita menjadi pelaku firman Tuhan? Karena kita ini udah anak pilihan-pilihan Tuhan. Amin, saudara. Kita ini udah dipilih sama Tuhan. Makanya itulah, berlakulah pekerjaan Tuhan. Membesarkan pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Yang kita setiap hari banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, baca renungan, kita praktekkan apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi sekarang contoh, saudara. Saya mau kasih lihat contoh. Kita udah diberkati sama Tuhan. Tuhan kasih apapun sama kita. Sama kita. Nggak usah minta. Pasti dikasih. Asal kita melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Banyak orang yang masih belum mengerti pelaku firman Tuhan. Kita itu mesti kasih tahu pelaku pekerjaan Tuhan. Gimana caranya, saudara? Saudara, ini saya mau agak sharing sekalian, saudara. Banyak teman-teman saya juga sharing sama mereka. Saya tanya, kamu bangun pagi, apa yang kamu lakukan? Ya, saya bangun, yang dicari kebanyakan HP. Cari baca WhatsApp. Saya bilang itu salah. Yang dicari itu Tuhan dulu. Mendahului Tuhan dulu. Bangun pagi, berlutut di kaki Tuhan, berdoa. Jangan berdoa 1 menit, 2 menit. Berdoa itu banyak, 15 menit, 20 menit berdoa. Doain orang-orang yang sakit. Doain orang-orang yang punya problem, punya masalah. Ekonomi, masalah beban. Doain. Yang jawab Tuhan. Bukan kita. Asal kita mau. Pasti Tuhan lakukan pekerjaan itu. Kita juga senang. Wah, orang ini baik, sembuh. Tuhan udah buka jalan. Karena apa? Karena kita berdoa. Iya betul, karena kita berdoa. Jadi Tuhan tuh dengar, saudara. Amin, saudara. Dan kita juga jangan lupa mengucap terima kasih kepada Tuhan. Biasa banyak yang orang suka terjadi, mintain doain saya dong. Doain apa ya? Doain ini, iya. Nanti kalau udah sembuh, udah apa, lupa. Dan kita aja, kalau apa, that's wrong. Salah. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Teman saya tanya, saudara, dia meditasi. Oke, meditation. Jadi saya bilang, kamu tuh bangun pagi, apa, kamu meditasi. Dia. Jadi meditasi itu maksudnya dia sama nyambung ke Tuhan. Saya bilang, apa yang kamu belajar di sana? Apa yang kamu belajar? Kita ini diajarin. Setiap hari bangun dulu, berlutut di kaki Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan. Kamu mau meditasi, nggak masalah meditasi. Tapi firman Tuhan harus dibaca. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, gimana kita bisa mengerti? Gimana Tuhan mau tegur? Gimana? Semua ada di sini di firman Tuhan. Kita makin mendalam, makin baca, makin dengerin, baca air hidup, baca renungan, disitulah Tuhan dengar. Makanya buku udah mengalir kemana-mana firman Tuhan. Orang,
Saya kena ya di buku ini, saya kena ya. Nah itu namanya Tuhan sayang sama kita. Maka Tuhan tegur dari buku. Tapi kalau kita setiap hari berdoa sama Tuhan dengan tutup mata, nggak baca firman, nggak meditasi, gimana kita mau tahu gimana Tuhan bicara kalau kita nggak baca? Kalau kita udah sering baca, udah mengerti, nantilah Roh Kudus yang akan kasih tahu semua. Amin, saudara. Maka itu pelakulah firman Tuhan. Jadi kita banyak teman-teman yang belum mengerti, mengasih ngerti. Jadi mereka tuh jangan anggap semua, jangan enteng. Mereka mau apapun juga doa betul, kita harus doa setiap hari. Baca firman Tuhan itu penting. Kita mesti dengar khotbah-khotbah dari pendeta. Nanti kan kita bisa rasa yang Tuhan tegur sama kita, sama melalui pendeta kan kita bisa mengenai kesalahan kita apa, kita perbaiki diri kita. Dan kita kalau ada apapun jangan suka nyalain orang, nyalain diri kita. Kalau kita mengakui diri kita salah, semua jalannya kita salah, kita akan berkembang, kita akan berjalan. Tapi kalau kita bisanya cuma nyalain orang, salahin orang, itu tidak akan berkembang. Diri kita, perbaikin diri kita, semua adalah di kita. Bukan ada di orang lain, di diri kita. Maka di situ dikatakan di firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar saja. Kita sering mendengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, ya itu jadi pelaku buat orang-orang yang biar dia tahu bahwa kita punya Allah yang hidup, Yesus. Amin, saudara. Saudara, saya punya mami saya punya helper. Helper itu artinya pembantu, saudara. Dia udah bekerja udah 40 tahun. Ya, jalannya udah kakinya agak ini, saudara ya. Tapi kalau disuruh pulang ke kampung nggak mau pulang. Dia pulang dalam 1 minggu minta balik. Dia mau di rumah mami. Atau itu dia punya saudara katanya lagi sakit apa. Oke. Udah sakit dia dipanggil lama ini. Bilang udah yuk kamu pulang aja dulu ya. Dia mungkin pulang cuma sebentar mau balik. Ternyata dia pulang ke kampung, saudara. Dia udah bilang Sinyo, anaknya WhatsApp sama saya, Sinyo, mama udah sampai di rumah ya. Oke. Udah begitu, saudara. Saudara terjadi apa? Dia mungkin dia mau kemana? Mau dari mana? Dari rumah sakit apa gimana? Saya kurang ngerti. Kepleset dia. Dia jatuh. Dia kepleset kakinya ini. Anaknya WhatsApp sama saya, Sinyo, mama maksudnya sakit jatuh. Kenapa? Saya telepon sama dia. Kenapa? Dia kepleset jatuh. Terus apa? Mau diambil darah apa? Jangan diambil darah, di ronsen dulu. Di ronsen lihat ada apa di situ. Baru ambil darah. Ronsen dulu, yang penting difoto ada apa. Oke, saya tanya, ini perlu biaya apa-apa, saya kirim. Ya, ini saya transfer sama dia supaya dia taruh persiapan ini. Saudara, waktu kita sudah terjadi, kita doain, saudara. Nah, ini kuasa doa. Waktu hari Minggu, Pak Gurdas datang ke rumah, saya telepon, gimana lu? Sehat ya. Wan besok mau MRI, mau di MRI, CT scan, mau ya. Kita doa dulu ya. Kita berdoa, saudara. Habis berdoa itu, saudara, ya, dia amin berdoa. Terjadi apa dilihat semuanya bagus, saudara. Yang jatuh itu nggak ada masalah. Cuman kenapa kakinya bisa begitu? Ada sedikit stroke dia, slightly stroke katanya dokter. Oh oke. Stroke ini ya. Apa yang terjadi? Saking doanya yang kuasa, saudara, kemarin udah pulang ke rumah. Anaknya WhatsApp sama Sinyo, ibu udah pulang ke rumah gini. Saya telepon ke rumah. Gimana Marut, udah baik, puji Tuhan tadi pagi saya udah pulang Pak Sinyo ke rumah. Oh udah pulang ke rumah, iya ayo kita berdoa ya. Apa kita berdoa? Mengucap syukur sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. Melakukan pekerjaannya. Jadi Tuhan itu melakukan, dialah dokter, dialah segala-galanya. Kita waktu ada minta berdoa sama Tuhan, waktu dia udah balik ke rumah itu kita berterima kasih sama Tuhan. Itu ibu bilang terima kasih Sinyo, amin, terima kasih doanya. Nah disitulah mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Sampai mereka mengatakanlah terima kasih Sinyo untuk doanya.
Siapakah kita ini? Kita hanya bisa berdoa, tapi mereka hanya mengucapkan terima kasih Señor untuk doanya. Amin. Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Banyak orang suka minta doa, kita di firman tolong doanya Pak, tolong kita doain semua. Yang sakit kita doain. Semua Tuhan akan bekerja. Kenapa? Kita udah belajar firman Tuhan, pelaku pekerjaan Tuhan. Nanti Tuhan yang jalankan semua, bukan kita. Kita hanya bisa berdoa. Makanya itu kita jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan melakukan firman Tuhan. Karena mereka ini dunia penuh. Kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, kita nipu diri sendiri. Kita nipu diri sendiri, gimana Tuhan mau berkati? Semua dari Dia, semua dari Tuhan. Kita ini sudah dipilih. Dari hati loh, bisa rasa kita udah dipilih, udah rasa kita. Kenapa kita rasa? Karena kita dahului Tuhan dulu. Bukan pekerjaan, Tuhan dulu yang kita cari. Di situ kalau kita sudah cari Tuhan, disitulah Tuhan bekerja. Amin, saudara. Maka itu harus melakukan firman Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan tolong. Semua Tuhan kasih tolong. Itu kuncinya luar biasa, saudara. Kita punya Allah yang hidup, saudara. Dan kita akan diri kita bakal berubah, kita bakal tenang, kita bakal bersuka cita, kita apa? Karena ada Yesus dalam sini, saudara. Kita punya karakter akan berubah, kita akan banyak diam. Tapi nggak saudara, kita banyak membantu orang, menolongin orang, itu pekerjaan Tuhan. Bukan kita melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Makanya itu harus kita melakukan pekerjaan Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Apapun yang kita sudah belajar, firman Tuhan, kita sharing sama teman-teman kita, kapan kita bawa di Zoom, di radio FM ini, dimanapun, untuk pekerjaan. Untuk siapa? Untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Amin. Karena luar biasa, Tuhan kita tuh Yesus, luar biasa, saudara. Maka itu kita ini udah puji Tuhan, anak-anak pilihan, nggak gampang. Ini kita hanya dipilih sama Yesus, bukan kita pilih sendiri. Maka apapun sesuatu yang kita nggak berbuat, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pilihan Tuhan, pasti ada nggak enak di hati kita. Pasti itu. Nggak enak, bisa. Kenapa? Harus pekerjaan Tuhan dulu nomor satu. Saudara berdoa, pasti. Saudara, kalau bangun tuh agak telat, saudara. Bangun pagi sebentar, doain anak-anak, tidur lagi. Tapi kalau hari Minggu, saudara, saya suka berdoa Sabtunya, Tuhan, saya besok mau ke gereja. Jam 6 tolong bangunin saya, Tuhan. Jam 6 udah bangun saya. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan, saya besok ada pelayanan, Tuhan. Saya harus doa beston, Tuhan. Pagi saya mesti bangun, Tuhan. Bangun pagi. Bangun saya. Kenapa? Karena Tuhan tahu hati kita. Kita mau ke ibadah. Jadi saya suka lihat tuh, bagaimana Tuhan luar biasa, saudara. Maka itu kita harus menjalankan pelakuan firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan dari pendeta, dari Alkitab, dari renungan. Kita banyak dengar, kita sharing sama teman-teman kita yang mereka masih belum tahu bahwa kita punya Allah yang hidup, supaya mereka itu tahu bahwa kita punya Allah hidup, supaya mereka jangan nyimpang ke kiri, jangan nyimpang ke kanan. Amin. Sekarang banyaknya orang maunya instan, kayak susu, ada gula, ada kopi jadi satu kayak susu. Ini kan Indo Cafe jadi satu, instan. Mereka itu maunya instan. Instan itu apa? Pakai ong-sui lah, saudara. Ini enggak. Pakai lagi yang dari mana nggak tahu, dipanggil-panggil. Untuk apa? Untuk kekayaan, untuk ini. Apakah itu jalannya? Bukan begitu. Itu makin hancur. Karena kita punya Allah yang minta sama Dia. Maka itu kita tuh udah banyak ngerti, udah banyak belajar pelaku pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Kita pelaku pekerjaan Tuhan. Nanti Tuhanlah yang bertindak, bukan kita. Kita hanya dipakai sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
Amin, saudara. Kita ini dikasih kuasa, tangan kita ini semua kuasa. Apapun saudara doa, pakai tangan semua doa, itu semua bekerja semua. Kuasa. Siapapun doa, siapapun itu ada kuasanya, saudara. Amin, saudara. Tapi kalau kita nggak mau melakukan pekerjaan Tuhan, kita rugi sendiri, saudara. Rugi. Kenapa rugi? Kita udah belajar. Kita menipu diri kita sendiri. Karena kita mengatakan di situ, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kalau kita nggak melakukan, artinya kita nipu diri, saudara. Nipu diri sendiri. Nanti kita main alasan gitu, rugi kita sendiri. Bukan. Kenapa kita rugi? Karena kita ini di sini alasan salah kita. Tapi kalau kita dengan yakin, dengan iman, kita lakukan bisa. Nanti Roh Kudus yang bicara. Karena kita mau melakukan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Banyak saudara luar biasa Tuhan. Kalau kasih masukan saudara ya, masukan dikasih sama saya saudara. Waduh, saya sampai nggak kepikir loh. Saya nggak ngerti ginian, tapi kok bisa tahu. Bisa apa? Itu dia, Roh Kudus. Roh Kudus. Maka saya kalau untuk pekerjaan Tuhan apapun saya jalani juga. Saya jalani juga. Kenapa? Untuk Tuhan juga. Maka itu kita jangan bersungut-sungut, jangan bersukacita. Pekerjaan Tuhan kita harus bersukacita, harus senyum, harus bahagia. Jangan. Amin, saudara. Apapun dikasih pekerjaan Tuhan, silakan jalan itu. Tapi luar biasa, saudara. Amin, saudara. Di ayat 23, saudara, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, ia adalah seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, kita hanya pura-pura aja, saudara. Kita lihat di kaca cermin. Siapakah kita ini, saudara? Siapa coba? Oh, kita ada ini, ada hitam-hitam di muka, harus apa? Dia bersih. Nah, bersih itu apa? Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, nanti semua kita itu beda. Cahaya kita beda, muka kita beda. Jadi bersih, jadi apa? Ada Roh Kudus. Nah, itu pekerjaan. Maka itu saudara, lakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Apapun yang saudara tahu, lakukan. Doain orang, apapun. Oh, saya nggak bisa doa. Doa aja, apa saudara mau doa, doa aja. Dengan 2-3 kata, orang yang sembuh, saya doa dalam nama Yesus, sembuh. Cukup. Karena kita mau, dan kita ucapkan terjadi. Yang firman Tuhan mengatakan, melakukanlah firman Tuhan. Lakukan. Kita katakan sembuh, pasti sembuh. Orang yang punya minta doa, doain. Jangan confidence semua. Maka itu orang tahu dari sana. Saudara, saya kalau kemana-mana, saudara, saya kalau pergi ke mana-mana, ketemu teman-teman saya, ketemu orang-orang India, kalau panggil saya apa? Bukan panggil Raj, haleluya, gitu. Di depan orang, haleluya, haleluya. Orang pada lihat, siapa nih orang haleluya? Oh, dia. Oh, ini haleluya, dia haleluya. Kenapa? Karena saya mengucapkan terus, melalui telepon, melalui apa, haleluya, haleluya. Jadi orang itu tahu, saudara. Kita punya Yesus. Disitulah mereka lihat di mana Tuhan lagi pakai kita. Amin, saudara. Di mana Tuhan lagi pakai anak-anak yang lagi dipakai sama Tuhan.
Salurkan firman Tuhan, men-sharingkan nama orang, supaya orang itu jangan depresi, jangan apa, nolongin orang, bangunin orang, bangkitin orang, jangan sampai dia jatuh, jangan sampai tergeletak, angkat dia, saudara. Luar biasa Yesus, saudara. Amin, saudara. Biar ekonomi ada apapun, nggak usah khawatir, jangan negatif, positif. Bagaimana bisnisnya? Bagus, oh luar biasa, haleluya. Apa yang kita ucapkan terjadi. Amin, saudara. Maka itu kita tuh nggak sia-sia. Pekerjaan Tuhan luar biasa. Apa yang saudara lakukan, nanti urusannya sama Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Nggak usah minta pun juga dia udah tahu. Amin. Dia akan memberi yang luar biasa buat kita semua, buat keluarga kita, buat anak-anak semua dia kasih, saudara. Itulah Tuhan kita Yesus, saudara. Luar biasa. Maka itu teman-teman saya sekarang udah berapa orang, udah banyak yang udah mengerti, saudara. Cuma tinggal melakukan pekerjaan Tuhan. Baca Alkitab, baca renungan, berdoa, carilah dulu dia. Carilah Tuhan dulu, saudara. Amin, saudara. Kita harus punya positive thinking. Jangan negative thinking, jangan ngomong kata-kata yang nggak benar, jangan ngomong kata-kata apa. Belum. Kita kuasa. Tadi siang, saudara, di rumah saya datang ibu pemulung, saudara. Datang sama cucunya ke rumah, bawa undangan, bahwa anaknya nanti mau merit hari Minggu. Ya. Bapak harus datang ya. Ya, saya akan datang. Saya akan datang. Ya. Datang dia, terima kasih ya. Dia kalau ketemu saya suka cium tangan saya. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya hanya bisa berdoa. Saya berdoa sama dia. Mau didoain, saudara, mereka itu. Mau didoain. Saya berdoain, dia semua jalan dengan lancar, dengan baik, semua juga datang, tamu udah dengan cuaca baik, semua kita doain, saudara. Apa mereka katakan? Amin. Amin. Makanya kita mesti banyak untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ada lagi, saudara, saya punya helper yang pakai kudung, saudara. Suaminya kena gula, mesti diamputasi. Ya, dan Tuhan nanti tolong doain ya, Tuhan ya. Sekarang kita doa. Habis doa kan terjadi apa, saudara? Keluar air mata. Sekarang, saudara, dia melakukan kita suruh doa. Artinya dia kan mereka pasti tahu bahwa kita ada Yesus yang kuasa yang luar biasa. Dia minta kita suruh doain, kita lakukan pekerjaan Tuhan. Dialah nanti Tuhan yang sentuh mereka, bukan kita, Tuhan yang sentuh. Kita punya tugas melakukan pekerjaan Tuhan. Jadilah pelaku. Ya semua orang percaya, saudara. Amin. Maka itu kalau kita memberi sama siapapun juga, katakan haleluya, puji Tuhan, ini berkat, Pak. Ya, Bapak, Tuhan Yesus berkati. Katakan, ucapkan, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati. Udah. Orang itu mau dengar apa enggak, terserah. Yang penting kita ucapkan. Ini Pak, haleluya, ada berkat buat Bapak ya. Ini Bapak, Tuhan berkati ya, Tuhan Yesus berkati ya. Dia mengucapkan loh. Tuhan Yesus berkati Pak, Tuhan Yesus berkati. Begitu ngomongnya. Kenapa? Kita mengucapkan nama Tuhan. Kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kita nggak pikir siapapun juga, karena kita punya Allah yang hidup. Saudara, pada itu sore hari ini, saya nggak panjang lebar firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita dapat panggilan hanya untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Dan memberkati ya, saudara. Mari sebelumnya saya tutup dengan doa ya. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau, Bapa, bahwa sore hari ini Engkau sudah bicaralah hamba-Mu, Bapa, untuk melakukan pelaku firman-Mu, Bapa. Biarlah firman ini kami tanam di hati kami, biarlah anak-anak-Mu yang mendengarkan di Zoom ini juga melakukan untuk pekerjaan-Mu, memuliakan nama-Mu, Bapa. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Engkau adalah Bapa kami,
Kami hanya anak-anak-Mu, hanya bisa berdoa Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya kan, saudara. Memang jadi pelaku firman itu gampang sulit ya. Nggak mudah ya. Banyak peraturan ya. Banyak perintah Tuhan ya. Yang harus kita turuti ya. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkati, dilindungi Tuhan. Amin. Ya, Amin. diberkahi Tuhan. Ya, banyak berdoa itu kuncinya. Ya, kalau orang banyak kan maunya berdoa langsung dijawab ya, itu namanya sedikit doa itu. Nggak boleh. Doa itu harus banyak ya. Di mana? Di mana saja doa ya. Bukan hanya di kamar saja atau di gereja ya. Bukan hanya di kantor, di jalanan juga kita harus perlu berdoa. Tuhan, saya mau jalan, lindungi saya Tuhan, berkati perjalanan saya, tubuh-tubuh oleh kuasa darah Yesus. Katakan seperti itu, ya. Jangan cuma kalau ditanya ya orang Kristen ya, saya pernah nanya, berapa kali satu hari kita berdoa? Ada yang jawab 3 kali. Saya tanya apa aja itu 3 kali berdoa? Bangun tidur, makan siang, sama mau tidur katanya. Sudah itu aja. Jadi dia cuma tahunya bangun tidur, makan siang, mau tidur. Udah. Wah, saya bilang ya nggak salah juga ya. Tapi yang penting kan kalau kita seperti ada satu statement ya, ora et labora, bekerja sambil berdoa. Itu harus kita praktekkan sebagai orang percaya. Amin. Ya. Jangan pikirnya, tadi pagi saya udah berdoa, nggak perlu lagi untuk berdoa. Jangan seperti itu. Ya, kita mau nggak diberkati Tuhan? Ayo doa, minta sama Tuhan. Minta itu bukan sekali ya, seperti kita kalau mau minta sama orang tua ya. Pak, saya pengen beli ini. Kalau cuma ngomong sekali, orang tua bisa lupa ya. Demikian juga dengan Tuhan ya. Tuhan juga, cuma mintanya sekali, ini nggak serius nih, nanti aja deh. Tuhan seperti itu juga, mengulur juga waktunya. Dia mau kita lebih dekat sama Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Amin ya. Firman Tuhan, Alkitab ya, bukan hanya untuk disimpan ya, tetapi untuk dibaca setiap hari. Banyak membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini benar-benar dalam perlindungan Tuhan Yesus. Karena di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan. Kalau kita lengkapi hidup kita dengan firman, nah mungkin kita akan jatuh dalam dosa. Ya, karena firman Tuhan itu selalu memberkati kehidupan kita orang percaya. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam lubang dosa yang lama. Mungkin kita bisa jadi kecewa ya, bisa jadi jahat ya. Jangan seperti itu. Kalau ada firman, saya percaya hidup kita pasti akan benar. Kita pasti akan takut akan Tuhan. Amin. Ya. Amin. Lengkapi hidup kita dengan firman. Saya lihat Paras ini setiap hari, saya percaya pasti setiap hari banyak baca firman ya. Kantor juga pasti, itu kita lihat sendiri tadi ya, Alkitabnya dia ini baca ini firman ya. Jadi pelaku firman ya. Kita harus jadi pelaku firman. Supaya apa? Supaya orang bisa datang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Amin ya. Amin. Kalau Allah bisa selamatkan satu jiwa, itu malaikat surga bersorak-sorak. Tepuk tangan menyambut satu orang diselamatkan. Kalau sampai 10, sampai 100, wah malaikat surga lebih lagi. Dia tiup sangkakala, dia tiup trompet, ya. Dia menyambut ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan hadiahnya nanti di saat kita pulang ke rumah Bapa di surga. Ada satu mahkota kekal yang abadi. Kita akan diingat oleh Tuhan dan diberi hadiah. Hadiah itu nggak bisa dibeli dengan uang ataupun dengan pengorbanan ataupun segalanya, tetapi yang kita lakukan dalam hidup kita yaitu menyenangkan hati Tuhan. Cuma satu kok, hidup kita ini harus menyenangkan hati Tuhan dan
harus berarti buat Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati para haleluya. Tuhan Haleluya. memberkati istri, anak, usaha bisnisnya selalu diperlancar dan diberkati berdepan. Amin. Silakan Pak Johan untuk satu pujian sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian Pak Johan untuk belum dibuka suaranya. Ya, kita ini satu lagu, satu atau dua atau tiga, nanti tinggal mengalir saja. Kita nyanyikan respon firman pagi ini, sore ini luar biasa. Kalau Tuhan mau berkati kita, kita harus dengar-dengaran dengan Tuhan. Ya, setelah dengar-dengaran, ikuti langkah Tuhan. Kemudian setelah ikuti langkah Tuhan, kerja buat Tuhan. Harus itu, iya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saya jatuh sampai tergeletak, Pak Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh tak sampai tergeletak, Pak Tuhan menopang tangannya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh-sungguh senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan sadar, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, oh manis, ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Yang ku cari selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan sadar, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Ya, yes. Amin. Ya, Bu Heti, silakan doa syafaat. Bu Heti Simanjuntak. Halo, apa suara saya kedengaran? Kedengaran. Ya. Bagus. Mari kita lakukan apapun doa kita Tuhan Yesus. Maka
sinar lambat kita akan kiranya firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan menjadi rema di dalam setiap aspek kehidupan. Bapa, terima kasih. Berkati Pak Jemaat. Kau berkati hamba Pak Tahan. Kau pakai Tuhan hamba-hamba Tuhan ini yang luar biasa. Supaya semakin hari semakin bersinar dan berdampak untuk banyak orang. Kiranya firman yang boleh hamba sampaikan tidak begitu harus kami boleh firman berkat kekuatan bagi berkat bagi sehingga kelak Tuhan utuskan kami kemana boleh kami lakukan. Kau berkati usaha yang ada surga maupun yang tidak besar. Kami yang tidak percaya Tuhan setia dan setia dan setia dalam kebaikan, dalam setiap aspek, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan. Makasih Bapak. Berdoa juga Tuhan, kalau di keluarga FM ini Tuhan mengalami sakit penyakit, terutama Tuhan hamba-Mu Pak Hendra, dalam pemulihan nama Tuhan kami berseru, Kau sangat dahsyat dalam berserunya Tuhan berkat. Tuhan sedang meredam Pak Hendra supaya jadi semakin setia, semakin jadi saksi hamba yang tidak luput dalam perkumpulan sakit penyakit, usaha, pekerjaan, pelayanan dalam dunia ini. Jika kami mau duduk datang dan sujud memohon dan menopang, memberikan suatu kekuatan baru setiap kehidupan kami. Apa kami sampai ke nama Tuhan. Kau pakai Tuhan para kabinet, para menteri yang Tuhan telah berikan tanggung jawab. Sungguh hamba berbuat khususnya kesehatan, departemen kesehatan, rumah sakit yang memakai BPJS Tuhan, di mana mengalami penolakan di mana-mana. Berdoa BPJS rumah sakit yang berkaitan yang berkaitan dengan pendidikan, dasar dalam pendidikan, menteri pendidikan, ada program-program ilmu dasar boleh tentang pendidikan, moral, etika, etik, sopan santun, para guru, hamba juga gereja-gereja yang ada di Indonesia.
dari Belanda. Yesus. Gak ada. Yang dalam amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah Family Ministry yang lainnya adalah Pendeta Liman Handoko dari Surabaya. Kita akan diberkati seperti hari ini kita sudah diberkati oleh yang banyak Bapak Rat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Jance untuk memandu bincang-bincang. Bisa ya Bu Jance ya. Kan tadi bayarnya sudah digantikan sama Pak Tuan Untung. Tuhan Yesus. Ya. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Raja buat firman Tuhan sore hari ini. Ya, Yakobus 1 tadi ayat 22 ya. Di sini tadi dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Firman ini keras buat kita semua. Jadi tidak menjamin ya